Ada 5 hal yang tidak boleh kalian lakukan jika kalian ingin serius menjadi konten kreator YouTube. Apa saja? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sahabat-sahabatku. Jadi ini video kedua dari channel ini yang sengaja saya buat untuk membagikan pengalaman pribadi saya dalam menjadi konten kreator di YouTube. Di video pertama saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah channel ke-8 saya atau ke-9 ya, saya lupa. Jadi saya mengelola beberapa channel, ada kurang lebih 7 atau 8 channel itu saya kelola, dan 3 dari channel-channel itu sudah monetisasi. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman pribadi saja, dan kemudian saya berharap hal-hal yang saya informasikan ini bisa bermanfaat, khususnya, ini disclaimer dulu, video ini khusus untuk teman-teman konten kreator pemula. Untuk para suhu, para senior, ya mungkin ini bisa di skip, karena saya konten kreator pemula dan kemudian saya ingin membagikan cerita saya, pengalaman saya kepada teman-teman yang mungkin baru ingin memulai menjadi konten kreator di YouTube juga. Setidaknya ada 5 hal garis besar yang mungkin ini fatal kalau teman-teman mengabaikan atau melakukan itu. Hal pertama yang tidak boleh kalian lakukan adalah mensubscribe channel kalian sendiri. Biasanya hal seperti ini dilakukan karena kita terburu-buru untuk mengejar persyaratan 1000 subscriber atau 500 subscriber untuk monetisasi awal. Sebenarnya ini gimana ya, persyaratan itu harus kita kejar, teman-teman. Kita tidak bisa monetisasi kalau persyaratan itu kita tidak penuhi. Jadi monetisasi awal itu adalah 500 subscriber, kemudian 3000 jam tayang untuk membuka beberapa fitur. Jadi kita sudah monetisasi untuk beberapa fitur. Nah, kalau kita mau sempurna berarti kita harus mengejar 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang. Itu adalah monetisasi kedua. Nah, berarti subscriber itu penting dong. Kenapa kita tidak boleh meng-subscribe channel kita sendiri? Atau misalnya yang paling sering kita lakukan adalah meng-share link. Misalnya kita punya sosial media WA, kita punya sosial media Facebook misalnya, kita share link video kita di sosial media itu, misalnya di story WA atau misalnya status Anda di Facebook. Untuk apa? Untuk tujuannya mengejar subscriber. Nah, begini teman-teman, saya berikan contoh yang sederhana saja. Misalnya begini, kalian adalah konten kreator yang di bidang dakwah, di bidang apa ya, ceramah misalnya, atau kajian-kajian Islam misalnya. Nah, belum tentu orang-orang yang menjadi teman Anda di sosial media, di WA, di Facebook, itu kecenderungannya atau minatnya sama dengan Anda. Nah, sedangkan yang kita kejar bukan hanya subscriber, tapi juga jam tayang. Minimal orang-orang yang masuk menonton video kita memang adalah orang-orang yang dia suka dengan isi konten kita. Dia adalah orang yang sementara mencari video-video yang kebetulan ketemu dengan channel Anda. Itu yang kita harapkan. Bukan kemudian berusaha untuk menarik subscriber sebanyak-banyaknya, tapi mereka hanya sebatas mengklik subscribe, tapi tidak menonton video kita. Itu hitungannya bisa menjadi spam di YouTube. Dan bisa saja hal seperti itu akan menjadi pertimbangan pihak YouTube ketika kita mengajukan monetisasi. Itu hati-hati dengan hal seperti itu. Misalnya Anda share di grup ya, kalian punya grup lah di WA. Orang-orang yang ada di grup itu misalnya ada 100, termasuk Anda di dalam grup itu. Kemudian share link video YouTube kalian di grup itu. Nah, dari 99 orang yang ada di grup itu, belum tentu mereka mau menonton video kita yang misalnya durasinya di atas 10 menit atau mungkin di atas 30 menit. Biasanya mereka hanya karena persoalan tidak enak ke kita, karena dia teman kita mungkin ya, dia hanya masuk klik link itu, kemudian harus menekan tombol subscribe tanpa harus menonton video kita. Atau lebih fatalnya adalah dia menonton video kita kemudian skip. Itu lebih parah lagi. Nah,
Ketimbang algoritma kita rusak karena perilaku-perilaku seperti itu, mending kita menunggu subscriber alami. Itu jauh lebih baik ketimbang kita memaksa orang lain mensubscribe channel kita, padahal dia tidak minat dengan isi konten kita. Itu hal yang pertama. Kita masuk ke hal yang kedua. Baik teman-teman, kita masuk ke hal yang kedua yang tidak boleh kalian lakukan. Misalnya, kalian menyaksikan video ini menggunakan satu akun email di HP kalian, hanya satu akun email. Kemudian kalian punya konten yang sudah kalian publikasikan di YouTube. Kemudian karena kalian ingin tahu bagaimana performa atau bagaimana isi video kalian menonton sendiri video kalian. Jadi mungkin awalnya kalian share di WA dengan share link itu. Kemudian Anda klik sendiri video itu dan menonton sendiri video Anda sampai habis. Itu saya tidak rekomendasikan. Kalau bisa jangan melakukan hal seperti itu. Jauh lebih baik teman-teman menyiapkan akun kedua atau akun ketiga atau menggunakan HP yang lain kalau memang teman-teman ingin cek video kalian sendiri atau menonton video kalian sendiri. Itu jauh lebih aman ketimbang kalian harus menonton video kalian sendiri menggunakan akun yang sama. Jadi jangan seperti itu. Itu bukan perilaku yang dibenarkan di dalam konten di YouTube. Dan bisa saja itu menjadi pertimbangan juga dari pihak YouTube ketika kita ingin melakukan pengajuan monetisasi. Jadi jangan salah melangkah, lakukan hal-hal yang kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pihak YouTube. Jadi itu tips yang kedua. Kita lanjut ke tips yang selanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke tips yang ketiga. Ini paling sering digunakan oleh YouTubers pemula. Saya beri contoh seperti ini. Jadi tips yang ketiga ini yang ingin saya bagikan adalah jangan sembarangan menggunakan musik sekalipun kalian suka musik itu atau instrumen, ya. Karena tidak semua musik atau instrumen itu aman di dalam penilaian YouTube. Ada istilah hak cipta. Nah, biasanya teman-teman mungkin yang punya kecenderungan membuat konten vlog atau perjalanan ke alam, ngebolang atau apalah misalnya seperti itu. Karena kalian tidak ingin bercerita atau kalian tidak ingin berinteraksi di dalam pembuatan video itu, tidak mau bicara karena masih malu dan lain sebagainya, sehingga mengisi video itu diisi musik atau instrumen. Tapi instrumen yang kalian ambil itu instrumen atau musik yang berhak cipta. Jadi YouTube itu sudah punya regulasi, YouTube punya aturan yang tidak memperbolehkan kita menggunakan musik seenaknya, walaupun itu untuk kepentingan memperindah video yang kita buat. Kalau teman-teman sering lihat video-video yang kemudian muncul di beranda kalian buka, mereka menggunakan instrumen, bisa saja instrumen yang digunakan itu adalah instrumen yang berhak cipta atau musik-musik yang berhak cipta. Jadi sangat bahaya. Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah mengeluarkan tenaga dan pikiran yang sudah luar biasa, tapi hanya karena persoalan salah menggunakan musik, salah menggunakan instrumen, sehingga itu dikenakan pelanggaran hak cipta. Jadi hak cipta itu pelanggaran teman-teman ya. Kita mencaplok, mengambil musik orang lain, kemudian kita gunakan di video kita tanpa izin. Nah, tipsnya apa untuk hal ini? Untuk menghindari hal ini, YouTube itu sudah menyediakan musik atau instrumen yang bisa kalian gunakan secara gratis dan itu tidak melanggar pedoman hak cipta di YouTube. Itu ada. Nanti kalian share sendiri di YouTube, cari musik-musik yang tidak kena copyright atau kena hak cipta. Itu banyak disediakan di YouTube. Kalau misalnya kalian mau download juga, itu bisa. Ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena pasti durasinya akan sedikit panjang. Mungkin di next video saya akan jelaskan itu bagaimana caranya menggunakan musik-musik yang anti hak cipta, anti copyright. Oke ya, jadi jangan sembarangan menggunakan musik atau instrumen. Tips yang keempat yang ingin saya bagikan teman-teman adalah ini biasanya kreator pemula yang baru bereksperimen, ya, belum jelas tema kontennya apa, bergerak di bidang apa, cuma coba-coba apa yang dia dapatkan di video dan kemudian diposting. Gini teman-teman, apa pentingnya kita konsisten, apa pentingnya kita menentukan tema dari awal sebelum kita memulai YouTube.
Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa salah satu tips yang bisa kita lakukan adalah di awal sebelum kita membuat konten itu, tentukan dulu temanya, kita mau membahas soal apa. Itu penting supaya pihak YouTube atau algoritmanya YouTube itu bisa cepat membaca video kita dan kemudian merekomendasikan kepada penonton yang minat dengan video-video seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya punya konten masak, ya sudah. Selanjutnya di video kedua, video ketiga, dan video selanjutnya itu tentang masak saja. Jangan dicampur dengan video-video yang lain. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, loh kok ada tuh YouTubers senior di Indonesia, kontennya itu banyak macamnya. Misalnya contoh, misalnya ke ini, Om Deddy lah, Om Deddy Corbuzier itu memiliki subscriber puluhan juta. Kemudian jenis-jenis kontennya itu kadang dia bahas politik, kadang dia bahas problematika sosial, kadang dia bahas agama, kadang dia bahas, dicampur. Nah, ini bedakan. Kita yang baru memulai di YouTube, mau membandingkan diri kita dengan Deddy Corbuzier itu beda, bos. Kita bukan artis, kita bukan orang yang dikenal, kita adalah bukan siapa-siapa yang kemudian baru memulai merintis video di YouTube. Beda dengan Deddy Corbuzier, dia secara brandingan, namanya dia itu sudah ditahu, sudah dikenal. Siapa yang tidak kenal beliau? Sebelum nge-YouTube kan sudah terkenal juga dia. Jadi mau buat konten apa saja itu bebas. Kalau untuk dia, apalagi kalau subscribernya sudah sebesar itu, penontonnya itu bermacam-macam minatnya. Tentu orang yang masuk menonton videonya dia adalah orang yang membutuhkan video tema pada saat itu. Jadi beda dengan kita. Kalau kita coba campur misalnya konten masak, kita campur dengan konten vlog, kadang kita masukkan konten dakwah, kadang kita masukkan konten-konten yang bersifat apa namanya, outdoor dan sebagainya, itu kan dicampur. Nah, bagaimana algoritma bisa membaca? Bagaimana video kita mau direkomendasikan kalau kita campur video-video itu? Ini bukan sesuatu yang baik. Saran saya adalah, kalau dari awal kalian sudah menentukan temanya, ya konsisten dengan tema itu. Jangan dicampur. Ini terkecuali kalau kalian sudah punya subscriber jutaan atau puluhan juta, ya bebaslah. Kalian sudah punya penggemar sendiri, personal branding kalian sudah terbangun. Jadi kita bebas bereksperimen mengikuti perkembangan. Gitu ya. Kita lanjut ke hal yang kelima. Baik teman-teman, ini hal yang tidak boleh juga kalian abaikan atau tidak boleh kalian lakukan. Misalnya gini, kalian sudah di ujung nih, kalian sudah dapat 1000 subscriber, kalian sudah dapat 4000 jam tayang. Ini sudah persiapan prepare untuk mengajukan monetisasi atau pengajuan monetisasi, pengajuan AdSense. Sebelum kalian mengajukan itu, teman-teman coba cek. Biasanya kita cek itu pakai YouTube Studio. Cek video-video teman-teman yang sudah diupload beberapa waktu yang lalu, misalnya dari bulan lalu, dari video pertama sampai video terakhir. Coba cek. Ada tidak dari video-video itu yang kena klaim hak cipta atau pelanggaran hak cipta? Jangan diabaikan. Kenapa? Karena kita sementara ingin mengajukan monetisasi. Ingat, kita pengajuan monetisasi itu channel kita akan diperiksa, video-video kita akan diperiksa, ini layak atau tidak, melanggar aturan atau tidak. Kalau misalnya ditemukan bahwa channel kita ternyata ada beberapa video yang melanggar pedoman YouTube, kita akan susah diterima kerjasamanya, karena kita punya pelanggaran. Pihak YouTube pasti akan menilai ini susah untuk diterima, ada beberapa pelanggaran di dalam videonya yang tidak diselesaikan dulu. Itu harus kita clearkan. Saya ingin berbagi saja teman-teman, di awal sebelum saya monetisasi channel kedua, ada satu video yang terkena hak cipta sebelum saya monetisasi. Penontonnya itu kurang lebih sekitar 7, kalau bukan 8 ribuan, 7 ribuan. Kalau untuk YouTubers pemula, untuk baru memulai di YouTube, angka 7.000 dan 8.000 view itu besar menurut saya ya. Itu harus saya hapus hanya karena persoalan dia terkena hak cipta. Itu harus saya hapus karena terkena hak cipta. Atau mungkin ada opsi kalian tidak perlu hapus tapi pribadikan. Kalau pribadikan kan kita sendiri yang punya, yang konsumsi, secara publik tidak bisa dilihat oleh orang lain.
Tapi saya ambil cara yang paling amannya, karena misalnya pada waktu itu jam tayang saya itu sudah sampai 5.000 atau 6.000 jam tayang, subscriber sudah sampai 1.000-an. Kalau misalnya saya hapus video saya yang terkena hak cipta, itu tidak akan mempengaruhi jam tayang yang sudah ada, sehingga saya hapus. Akhirnya saya pengajuan monetisasi dan diterima. Nah, apa jadinya ketika misalnya satu video itu saya tidak hapus, kemudian pengajuan monetisasi, dan kemudian saya terhalang, saya terkendala monetisasinya hanya karena persoalan satu video. Jadi jangan memandang enteng video yang terkena hak cipta, itu bisa fatal. Itu bisa fatal kalau misalnya kita tidak mengclearkan dulu video-video kita sebelum monetisasi. Oke ya, jadi ini tips yang saya mungkin akan bagikan ke kalian karena saya pernah alami sendiri, jadi saya bisa bercerita. Mungkin itu saja hal-hal yang perlu kalian hindari. Jadi ada 5 hal yang tidak boleh kalian abaikan dan tidak boleh kalian lakukan. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin ini saja untuk video kali ini. Semoga ini tidak terlalu panjang dan semoga saya tidak terlalu bertele-tele menjelaskan sesuatu ke kalian. Saya hanya ingin meminta ke teman-teman, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar, silahkan berkomentar kira-kira hal apa yang kemudian menjadi kendala kalian di dalam merintis YouTube kalian. Apa pengalaman-pengalaman yang kalian alami selama merintis channel? Apakah misalnya soal view, apakah misalnya soal subscriber yang susah dicari, atau konsisten ngupload dan sebagainya. Silahkan komentar, nanti saya balas satu-satu. Atau mungkin saja dari komentar kalian itu bisa menjadi pembahasan konten saya berikutnya. Oke ya, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Sesuatu yang kita upayakan hari ini semoga berbuah hasil yang maksimal juga teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa sukses merintis video-video atau konten-konten kalian di YouTube. Tetap semangat, intinya adalah mulai aja dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.